Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C++ akan menjelaskan materi tentang e-commerce. Poin yang akan kami bahas ada 8, yaitu yang pertama, apa itu e-commerce? Yang kedua, jenis-jenis e-commerce. Yang ketiga, apakah cloud computing berpengaruh terhadap e-commerce? Yang keempat, faktor kuat yang menyebabkan penerapan cloud computing ke dalam strategi e-commerce. Yang kelima, dampak positif. Yang keenam, dampak negatif. Yang ketujuh, kelebihan. Dan yang terakhir yaitu kekurangan. Baik, kita masuk ke poin pertama, yaitu apa itu e-commerce. E-commerce atau disebut juga perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer. E-commerce juga melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan proses transaksi elektronik seperti transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem pengolahan data, inventory yang dilakukan dengan sistem komputer ataupun jaringan komputer dan lain sebagainya. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis e-commerce. Di dalam jenis-jenis e-commerce terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama B2B, business to business. B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Contoh dari bisnis B2B adalah dua perusahaan yang saling mengadakan transaksi jual beli atau suplai barang yang dilakukan melalui transaksi online dari internet. Begitu juga dengan payment yang biasanya mereka lakukan, yaitu menggunakan credit card dari internet. Contoh dari B2B adalah salah satunya Bizzy. Bizzy merupakan e-commerce pertama yang memiliki konsep B2B atau business to business di Indonesia. Bizzy menyediakan solusi bagi perusahaan yang memiliki masalah dalam hal pengadaan, suplai, dan jasa kebutuhan bisnis. Jenis yang kedua yaitu e-commerce B2C. Jenis e-commerce B2C adalah jenis bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen, seperti antara produsen yang menjual dan menawarkan produknya ke konsumen umum secara online. Jenis B2C ini adalah jenis e-commerce yang paling sering kita jumpai pada saat ini. Contoh dari e-commerce jenis ini yaitu tiket.com. Situs ini adalah penyedia layanan jasa yang menjual berbagai macam tiket perjalanan, mulai dari tiket pesawat, hotel, maupun sewa mobil, dan lain-lain. Selain tiket.com, kini jenis B2C ini telah banyak bermunculan. Contohnya yaitu Bineka, Peribenka, Traveloka, dan lain sebagainya. Jenis yang ketiga yaitu C2C. Jenis e-commerce consumer to consumer dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Sebagai contoh, pelanggan dari sebuah produsen akan menjual kembali kepada konsumen lainnya. eBay merupakan salah satu contoh dari e-commerce C2C. eBay adalah tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli untuk berjualan apa saja di seluruh dunia secara online. eBay ini awalnya hanya tempat berjualan barang-barang koleksi dan barang-barang yang sulit ditemukan oleh para pembeli yang diluncurkan pada sekitar tahun 1995.
Jenis yang keempat adalah e-commerce jenis C2B atau consumer to business. Jenis e-commerce consumer to business dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk ataupun jasanya. Priceline.com merupakan salah satu contoh dari e-commerce C2B. Priceline.com adalah situs yang memungkinkan seseorang menjual rumah ke suatu perusahaan serta menyajikan berbagai macam spesifikasi tertentu dari suatu barang yang dijual. SEO atau Searching Optimization. Banyak di antara pelanggan yang mencari produk yang mereka inginkan melalui searching seperti Google atau Bing. Dengan melakukan pengoptimalan pada searchingan dapat mengurangi biaya pemasaran. Tetapi sayang, tidak semua website bisa berada di halaman pertama Google. Maka perlu dilakukan sebuah teknik yang disebut SEO. Apa itu SEO? SEO atau Search Engine Optimization adalah sebuah cara untuk mengoptimasi situs kita agar bisa lebih terlihat di search engine. Fungsi dari SEO sendiri adalah untuk meningkatkan jumlah pengunjung pada sebuah website. Keuntungan dari SEO yaitu yang pertama, membantu website berada di urutan teratas search engine. 2. Banyaknya traffic pengunjung. Jika situs web Anda berhasil berada di urut pertama atau setidaknya halaman pertama dari halaman mesin pencari, website Anda mempunyai kesempatan besar untuk mendapatkan banyak lalu lintas pengunjung. Yang ketiga, menghasilkan uang. Poin yang ketiga yaitu apakah cloud computing berpengaruh terhadap e-commerce? Ya, dalam sistem e-commerce ada dua sistem, yaitu yang pertama arsitektur bisnis, yang kedua transaksi teknis. Kemudian poin yang keempat yaitu faktor kuat yang menyebabkan penerapan cloud computing ke dalam strategi IT e-commerce. Terdapat 4 faktor yang menyebabkan penerapan cloud computing ke dalam strategi IT e-commerce. Yang pertama ialah permintaan. IT yang berkembang pesat membuat layanan e-commerce menjadi lebih baik, efisien, hemat biaya, fleksibel, dan beragam. Yang kedua, efisien. Efisien cloud computing terletak pada dua aspek, yakni data storage dan pay as service. Cloud computing menjadi pilihan yang tepat karena dapat menyediakan data center yang terjangkau untuk industri e-commerce kecil dan menengah. Dan yang terakhir yaitu kualitas. Kebutuhan pelanggan terhadap kualitas yang lebih baik pada produk dan layanan e-commerce adalah keuntungan lain dari cloud computing untuk diterapkan dalam strategi e-commerce. Poin yang kelima, dampak positif. Ada 4 dampak positif e-commerce. Yang pertama yaitu bagi perusahaan, yang kedua bagi individu, yang ketiga bagi masyarakat, dan yang keempat yaitu bagi negara. Dalam perusahaan ada 4 dampak positif. Yang pertama, pasar internasional. Perusahaan-perusahaan memiliki peluang yang sangat besar menjadi pasar internasional karena adanya teknologi digital yang memudahkan proses jual beli antara perusahaan dan pelanggannya. Yang kedua, penghematan biaya operasional. Dilihat dari segi biaya operasional, tentu sangat mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam membuat, mendistribusikan, menyimpan, dan memperkenalkan produk unggulan perusahaan tersebut. Yang ketiga, kustomisasi massa. Perkembangan saat ini sangat pesat sehingga perusahaan bisa memodifikasi produk perusahaannya sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. Karena pihak perusahaan sudah memberikan sebuah bagian di website untuk tempat konsumen memberikan kritik dan saran. Yang keempat, batasan waktu kerja dapat diatasi.
Bisnis e-commerce ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa batas waktu karena menggunakan internet yang bisa diakses setiap saat. Dalam individu, ada 4 dampak positif. Yang pertama, akses penuh 24 jam. Konsumen dapat berbelanja atau melakukan berbagai transaksi lain dalam 24 jam sepanjang hari, seperti melakukan pembayaran, memperoleh informasi, dan lain-lain. Yang kedua, lebih banyak pilihan. Konsumen mempunyai pilihan produk yang banyak dari daftar supplier internasional yang bisa dicari melalui internet. Yang ketiga, perbandingan harga. Konsumen dapat berbelanja ke seluruh dunia dengan mengunjungi website perusahaan tersebut, lalu bisa membandingkan harganya sehingga bisa memutuskan produk perusahaan yang akan dibeli. Dan yang keempat yaitu proses pengantaran produk yang inovatif. Proses pengantaran produk menjadi lebih mudah dengan e-commerce karena konsumen bisa mengunduhnya melalui internet untuk yang bersifat soft file seperti software, sedangkan untuk yang berbentuk hard file bisa menggunakan jasa pengiriman barang yang kini sudah bisa mencapai daerah-daerah kecil. Kemudian dalam masyarakat terdapat 2 dampak positif, yaitu yang pertama, praktek kerja yang lebih fleksibel. E-commerce membuat masyarakat tidak harus berada di kantor untuk bisa bekerja karena bisa dilakukan di mana saja. Dan yang kedua, terhubungnya masyarakat dengan masyarakat lain. Masyarakat di negara berkembang dapat mengakses dan menikmati produk, layanan, dan informasi yang mungkin sulit ditemukan di daerah. Kemudian yang terakhir yaitu dampak positif bagi negara. Dampak positifnya adalah mengurangi polusi udara dan kemacetan di jalan karena bekerja dan beraktivitas di rumah dengan menggunakan internet. Otomatis akan mengurangi pengangguran karena masyarakat bisa meningkatkan daya kreativitas mereka dalam memproduksi dan menjual produk mereka dengan cara yang gampang dan tanpa modal yang besar. Namun pemerintahan harus mendukung dan membantu usaha kecil menengah ini. Selain itu, negara mendapatkan income yang besar dan bisa memperkenalkan produk-produk asli dari negara masing-masing. Dampak negatif e-commerce. Dampak negatif e-commerce ada 3, yaitu yang pertama, pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Yang kedua yaitu penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan, setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Dan yang ketiga yaitu kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Poin yang ketujuh yaitu kelebihan e-commerce. Kelebihan e-commerce ada 3, yaitu yang pertama, tidak perlu toko fisik. Untuk bisa menjual produk barang atau jasa secara online, Anda tidak perlu membangun ataupun menyewa toko fisik. Hal ini mampu mengurangi adanya biaya sewa serta biaya tenaga kerja penjaga toko. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa barang atau jasa yang dijual secara online di e-commerce sering mempunyai harga yang lebih murah daripada toko. Yang kedua, mudah berkembang. Ini merupakan implikasi dari poin pertama. Salah satu dari kelebihan e-commerce adalah Anda bisa dengan mudah dan juga cepat dalam mengembangkan bisnis. Karena biaya yang harus Anda keluarkan tidak sebanyak bila Anda membangun toko offline. Selain itu, tingkat kepraktisan yang ditawarkan oleh e-commerce pun mampu membuat beberapa konsumen lebih memilih untuk melakukan belanja online. Yang ketiga, tidak putus kontak. Saat melakukan belanja online, Anda akan diminta untuk mengisi data secara lengkap. Nah, bila Anda disetujui oleh pelanggan, Anda bisa menggunakan kontak ini sebagai suatu sarana promosi. Selain itu, beberapa e-commerce
ataupun mempunyai aplikasi yang bisa diinstal langsung di handphone, penggunaan pada fitur notifikasi ini juga menjadi sarana promosi yang efektif. Poin yang terakhir yaitu kekurangan e-commerce. E-commerce memiliki 3 kekurangan, yaitu yang pertama, tidak bisa melihat barang. Belanja online akan membuat pelanggan tidak bisa melihat barang, produk, atau jasa secara langsung. Itulah kenapa ada beberapa pelanggan yang tidak mempunyai jual beli di e-commerce. Walaupun sudah ada sistem ranting ataupun pemberian testimoni, namun beberapa orang masih merasa bahwa hal ini tidak mampu menjamin barang ataupun jasa yang akan diperoleh mempunyai kualitas yang sama seperti yang sudah dijanjikan. Yang kedua, risiko besar. Kekurangan e-commerce yang merupakan karena adanya implikasi dari poin pertama adalah mempunyai risiko yang cukup besar, terutama jika melalui website e-commerce yang tidak menjamin suatu keamanan seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Hal ini juga bisa diminimalisir dengan melakukan belanja pada perusahaan yang memang menawarkan tingkat keamanan belanja di beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Selain itu, masih ada resiko lain berupa pencurian data pribadi sampai pencurian kartu kredit. Kunci dari berbelanja ini adalah harus selalu hati-hati. Dan yang ketiga yaitu persaingan harga. Kekurangan lain dari e-commerce adanya tingginya persaingan antar toko, baik itu berupa harga produk ataupun yang lainnya. Hal ini sebenarnya baik untuk pelanggan, namun bisa jadi juga merugikan untuk para penjual. Karena mudah untuk mencari barang ataupun jasa yang dicari, maka setiap penjual juga bisa dengan mudah membandingkan pada barang atau jasa lain yang ditawarkan toko. Sehingga nantinya hal ini akan membuat persaingan yang ketat, sehingga penjual pun tidak memperoleh untung yang besar. Sekian penjelasan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.